mendongkrak pariwisata Bangka Belitung. Masih bersama narasumber saya di studio, ada Gubernur Bangka Belitung Pak Erzaldi Rosman. Pak, tadi kan saya katakan backbone-nya atau tulang punggung dari ekonomi Bangka Belitung kan memang tidak dipungkiri dari pariwisatanya juga. Tapi tambang juga nih, mungkin banyak masyarakat yang justru jalan-jalan ke Bangka Belitung, mereka salah satu objek wisatanya justru ke tambang. Tapi kita nggak ngomong wisata dulu ya Pak ya. Bangka Belitung sebagai, kita tahu banyak pembukaan tambang di sana, seperti apa sebenarnya berjalannya ini tetap bisa mensejahterakan masyarakat, peduli juga terhadap lingkungan, begitu. Sejauh ini seperti apa Pak? Tambang ini buah simalakama bagi Bangka Belitung. Buah simalakama? Waduh. Mau dimajuin, Merusak lingkungan? dia merusak lingkungan. Tidak dimajuin, masih banyak orang yang tergantung kepada tambang. Jadi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini 40%-nya dari tambang dan turunannya. Tambang dan turunannya. Bukan berarti kita nggak suka tambang. Dalam kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, kita sudah memiliki strategi mentransformasikan dari tambang ke pariwisata. Karena bagi kami melihat pariwisata ini sangat menjanjikan. Karena multiplier efeknya sangat luar biasa bagi masyarakat secara luas. Namun demikian, bukan berarti kita melarang tambang dan kita benci tambang. Selama tambang tersebut dapat dikelola dengan cara-cara yang baik dan benar, dan dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat Bangka Belitung secara keseluruhan, kenapa ini tidak dikelola dengan baik? Nah, masalahnya, apakah penambangan di Bangka Belitung itu sudah dikelola dengan baik? Nah, itu juga menjadi pertanyaan, apakah sudah dikelola dengan baik? Karena legalnya ada, ilegalnya juga masih ada, bukan? Banyak ilegalnya ketimbang legalnya. Nah, yang legalnya pun tidak bisa menyumbangkan dengan baik kepada masyarakat, apalagi yang ilegalnya. Nah, sekarang kita sama-sama mau dikemanakan ini pertambangan. Jalan tengah dari Pemprov sendiri seperti apa? Kalau memang buah simalakama, artinya ini harus dijadikan, kalau bisa menjadikan buah manis begitu. Jadikan pertambangan ini menjadi sesuatu yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Artinya dengan pertambangan ini tidak hanya masyarakat pertambangan saja yang dapat, tapi semua. Kehidupan di luar tambang juga bisa terdongkrak begitu ya? Iya, betul. Jadi jangan sampai kita proses pertambangan ini hanya serta-merta membuat sejahtera masyarakat tambangnya. Kalau kita berbicara hanya untuk masyarakat tambangnya, yang dapat hanya orang tambang-tambang saja, orang yang suka tambang saja. Tapi bukan berarti tambang tidak bisa membuat sektor lain menjadi terpuruk. Misalnya, termasuk pariwisata bisa terpuruk ketika dia orang berkunjung ke Bangka Belitung melihat lingkungan yang tidak bagus, membuang limbah dan lain sebagainya, itu sudah membuat orang tidak suka akan datang ke Bangka Belitung. Ditambah lagi misalnya penambangan di laut, orang luas laut Bangka Belitung ini lebih besar ketimbang darat. Orang mencari ikan yang menjadi potensi ekonomi juga di situ, tapi akan terganggu karena pertambangan. Nah, artinya sekarang bagaimana kita ke depan membuat pertambangan ini bisa bersahabat dengan lingkungan sekitar. Dan itu sudah terjadi belum Pak, persahabatan itu? Sampai sekarang jauh dari untuk terjadi. Karena selalu akan ada timbul konflik sosial. Apa saja sebenarnya kendalanya Pak, kalau yang dihadapi sekarang untuk kawasan tambang dan mereka para pelaku tambang? Selama ini sudut pandang saja. Mungkin selama ini karena orang pertambangan memandang ketika saya sudah dapat untung, ya udah. Tinggal pergi aja pergi aja. Dan sudut pandang yang lain, para nelayan, lu jangan ganggu kerjaan gua dong, ini lokasi gua nyari ikan, jangan lu ganggu. Nah, bagaimana kita mungkin regulasinya kurang itu tadi, harus ada. Jangan terlalu banyak regulasi kita ini. Jangan terlalu banyak regulasi. Akhirnya menyebab diri kita sendiri. Saya ingat pesan Pak Presiden. Kita ini terkadang terjebak oleh regulasi yang kita buat sendiri. Akhirnya kita tidak luas dalam bergerak. Contohnya dalam pertambangan ini, karena tidak ada komitmen daripada pemerintah pusat untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan suatu regulasi yang betul-betul diketahui sebetulnya penyebab daripada ketidakharmonisan ini. Baik, jadi regulasinya memang masih goyah begitu ya? Abal-abal. Padahal sebenarnya potensinya bisa dari buah simalakama berubah menjadi buah manis ada begitu jalan tengahnya. Karena apa? Dalam menyusun undang-undang tersebut tidak diakomodir keinginan masyarakat di Bangka Belitung, tidak mengakomodir pemerintah Bangka Belitung, kabupaten kota. Ini kan penting. Coba aja sekarang begini. Orang selalu bilang Bangka Belitung tuh kaya ya. Kaya dari mana?
Memang keindahan alamnya, Pak. ya, sumber daya alamnya kaya. Tetapi kalau misal dikelola Oke, baik. dengan cara-cara tidak memberikan efek manfaat yang besar kepada masyarakat Bangka Belitung, saya rasa masyarakat Bangka Belitung juga tidak akan merasa memiliki. Tapi ini pun sudah disampaikan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat bahwa ini harus ada jalan tengah dengan regulasi yang tidak lagi abal-abal begitu. Tetapi tantangannya sangat besar. Oke. Saya jujur saja tantangan untuk ini sangat besar. Karena banyak sekali kepentingan di sini. Dan sekarang pun saya selaku Gubernur Provinsi Bangka Belitung sudah mengajukan uji formal terhadap Undang-Undang Pertambangan yang baru, Undang-Undang Nomor 3. Bayangkan, Undang-Undang Nomor 3 sudah diketok palukan oleh DPR, sedangkan Undang-Undang Nomor 4 kemarin saja sudah banyak ruginya pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan masyarakat Bangka Belitung. Karena apa? Apa yang diterapkan di situ terlalu domainnya itu ke arah tambang batu bara, nikel dan lain sebagainya. Bangka Belitung spesifik. Daerahnya kecil, provinsinya kecil, tapi iup tambangnya besar. Coba bayangkan dalam salah satu pasal 35 menyebutkan pemerintah, kalau kurang dikit-dikit sorry ya, tapi ini harus buka. Pemerintah daerah harus menjamin tata ruang pertambangan yang sudah ada. Oke, artinya mengatur di mana tidak boleh dirubah wilayah yang bisa membuka lahan tambang. Tidak boleh dirubah. Kira-kira dengan luas iup pertambangan ini sudah sepertiganya di darat, belum di laut dari wilayah provinsi. Terus 40% wilayah Bangka Belitung itu adalah kawasan hutan, 40 ditambah 30%, 70%, masih tersisa 30%. Inilah yang bisa dikelolakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota dan masyarakat Bangka Belitung. Kira-kira ketika pertambangan tidak memberikan dampak ekonomi yang kuat, kemana kita mau merelaksasikan 30% ini? Saya ambil contoh. Di sini misalnya iup timah. Di situ sebetulnya timahnya masih ada di dalam. Ini timah nih, ini tambang. Timahnya kan di bawah. Ketika nilai di bawah ini lebih kecil daripada nilai di atas, Mbak pilih mana? Yang atas gampang. Dong. Ya. Tetapi kita tidak bisa merelaksasi dan meng-create ini ketika di bawahnya ada tambang. Kira-kira mau dibawa ke mana daerah kita? Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Mau tambang udang, ada tambang, nggak boleh ya. Tidak bisa, mau bikin pariwisata, ada tambang, nggak boleh ya. Oke, baik. Coba. Oke, tapi kalau untuk yang berjalan sekarang, kita berbicara ini PR-nya masih banyak untuk tambang yang masih aktif. Tapi tambang yang sudah tidak aktif juga kita bisa jumpai juga di Bangka Belitung. Apa yang sudah bisa itu yang harus kita lakukan tadi. Harus ada diskusi lah dalam menentukan aturan ataupun undang-undang ini. Misalnya bagaimana pemanfaatan pasca eks tambang. Kaitannya soal dengan lingkungan juga. Bagaimana dengan lingkungan. Selama ini kita nggak ada kewenangan. Hal yang paling jelas lah di depan mata kita. Saya ingat waktu itu saya lupa tahun berapa, tapi waktu itu saya masih menjabat wakil bupati di daerah Bangka Tengah. Ada salah satu perusahaan besar tambang, ex Australia, ex Malaysia. Ketika tutup tambang, Mbak bisa bayangkan, baru sekitar 6 bulan yang lalu selesai penyerahannya kepada pemerintah daerah. Yang sebetulnya waktu itu potensinya sangat luar biasa. Bayangkan daerah pertambangan memiliki kantor yang sangat representatif di pinggir pantai, fasilitasnya oke. Fasilitas tersebut tidak bisa diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan bersama masyarakatnya sampai dia bernilai 0. Ini dia, aturannya nggak boleh lagi abal-abal karena ternyata kita masih bisa berbagi begitu ya dengan masyarakat di luar tambang dan bisa dikatakan orang lokal begitu yang punya pun jadi, tidak merasakannya. Kasarnya Mbak, kasarnya nih, udah nggak ada lagi aja tambangnya. Baru dikasih, baru dikembalikan. Baru dikembalikan. Oke, baik. Nah ini kita masih akan membahas terkait tambang, tapi sekarang juga sudah mulai banyak pemanfaatannya, manfaat eks tambang, positifnya sebagai tempat wisata. Kita akan kembali lagi berbicara soal wisata, mendongkrak pariwisata Bangka Belitung. Pak Erzaldi, kita akan jeda sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.